Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait latihan soal pada chapter 22 dan 23, yaitu pada soal P221, P227, P232, dan P233. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Dimulai dari saya sendiri, yaitu Aprilia Kuniasis dengan NPM 066, kemudian Josephine Gunawan dengan NPM 086, Tania Dwi Rahmat dengan NPM 191, dan Amalia Mustafa dengan NPM 259. Baiklah, perkenalkan nama saya Josephine Gunawan dan di sini saya akan menjawab pertanyaan 221. Yang pertama, yang A, kita akan menghitung dulu tentang nilai depresiasi di tahun 2022. Dan di sini yang pertama ada cost of equipment-nya adalah 85.000, kemudian akan dikurangi dengan nilai residualnya sebesar 5.000 sehingga nilai depresiasinya adalah 80.000. Kemudian di sini ada rincian depresiasi dari 2019 sampai 2021 masing-masing bernilai 8.000 sehingga jika dijumlah totalnya adalah 24.000. Kemudian di sini ada nilai depresiasi tahun 2022 yang dihitung dengan menghitung nilai kelengkapannya 85.000 dikurangi dengan depresiasi yang 2022 tadi 24.000. Kemudian nilai buku di awal tahun adalah 61.000 dikurangi lagi dengan nilai residualnya sebesar 3.000 sehingga hasilnya depreciable cost-nya adalah 58.000. Nah, sehingga di sini kita bisa menghitung depresiasi di tahun 2022 adalah 58.000 dibagi 4 hasilnya adalah 14.500 sehingga bisa dibuat jurnal sebagai berikut. Beban depresiasi sebesar 14.500 pada depresiasi akumulasi depresiasi sebesar 14.500. Kemudian yang kedua, di sini ada kita akan menghitung untuk bangunannya, depresiasi bangunannya dengan menghitung yang pertama biaya bangunannya ini adalah 300.000 dan dikurangi dengan depresiasi 2020-2021. Depresiasi 2020 adalah 60.000, kemudian depresiasi 2021 adalah 48.000. Sehingga dari hitungan ini 300.000 dikurangi 60.000 dikurangi 48.000 menghasilkan nilai buku di awal tahun 2022 sebesar 192.000 yang akan kemudian dikurangi dengan nilai residual sebesar 30.000 dan menghasilkan nilai depresiasinya adalah 162.000. Sehingga di sini bisa dihitung depresiasi tahun 2022 adalah 162.000 dibagi 8 sebesar 20.250. Sehingga bisa dibuat jurnal sebagai berikut, yaitu beban depresiasi 20.250 pada akumulasi penyusutan bangunan sebesar 20.250. Kemudian yang ketiga, kita menghitung untuk nilai mesinnya. Nah, di sini ada jurnal yang bisa dibuat adalah beban depresiasi yaitu 13.000 yang diperoleh dari 120.000 dikurangi 16.000 kemudian dibagi dengan 8 pada akumulasi depresiasi mesin 13.000, kemudian akumulasi depresiasi mesin sebesar 3.000 pada pendapatan yang tertunda atau laba ditahan sebesar 3.000. Kemudian di sini bisa dihitung depresiasi yang tercatat di tahun 2020 adalah 7.500 yang diperoleh dengan 120.000 dibagi 8 dikali dengan setengah. Kemudian depresiasi yang seharusnya dicatat di 2020 yaitu perbaikannya adalah 120.000 dikurangi 16.000 dibagi 8 dikali dengan setengah sama dengan 6.500 sehingga di sini ada selisihnya 1.000. Nah, kemudian depresiasi yang tercatat di tahun 2021 adalah 120.000 dibagi 8 sama dengan 15.000 dan di sini ada perbaikannya. Depresiasi yang seharusnya dicatat tahun 2021 adalah 120.000 dikurangi 16.000 dibagi 8 sama dengan 13.000. Sehingga di sini menghasilkan ada sebuah tabel perbedaan 2020-2021 depresiasi yang dicatat adalah yang awalnya tahun 2020 adalah 7.500
kemudian diperbaiki menjadi 6.500 sehingga selisihnya adalah 1.000. Kemudian depresiasi di tahun 2021 sebesar 15.000 dan diperbaiki senilai 13.000 sehingga hasil selisihnya adalah 2.000. Kemudian ini untuk menjawab soal yang B, membuat laporan comparative income statement 2022 dan 2021. Di sini untuk 2022 pendapatan sebelum beban depresiasi adalah 300.000, kemudian beban depresiasinya adalah 47.750 sehingga menghasilkan net income-nya adalah 252.250. Kemudian tahun 2021 pendapatan sebelum beban depresiasinya adalah 310.000 dikurangi dengan 69.000 sehingga menghasilkan net income-nya adalah 241.000. Kemudian yang bawahnya lagi ada di masing-masing beban depresiasi dari tahun 2022. Untuk perlengkapannya 14.500 dijumlah dengan bangunan 20.250, dijumlah dengan mesin 13.000 sehingga hasilnya adalah 47.750. Kemudian tahun 2021 beban depresiasi untuk peralatannya adalah 8.000, kemudian untuk mesinnya dijumlah dengan 48.000, untuk gedungnya dijumlah dengan 48.000, kemudian untuk mesinnya dijumlah dengan 13.000 sehingga menghasilkan 69.000. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problem 2027. Ini kita disuruh bikin jurnal penyesuaian atau trial balance. Yang pertama itu ada di debitnya ada depreciation expense, lalu kreditnya ada accumulated depreciation delivery vehicles, itu ada di angka 3.800 atau biaya penyusutan sama akumulasi penyusutan peralatan. Lalu yang kedua ada di harga pokok penjualan, ini debitnya, kreditnya ada di laba ditahan, itu ada di angka 19.000. Lalu ada kas untuk debitnya pada piutang usaha, itu ada di angka 5.600. Lalu yang selanjutnya ada accumulated depreciation equipment, itu ada di angka 25.000 untuk debitnya, maaf. Lalu untuk kreditnya sendiri ada pada equipment atau peralatan dan juga pada gain on sale of equipment. Ini ada di angka 21.300 dan 3.700. Lalu selanjutnya ada estimated litigation loss, itu ada di angka 125.000. Untuk kreditnya sendiri ada estimated litigation liability, itu ada di angka 125.000 atau perkiraan kerugian gugatan pada perkiraan tanggung jawab gugatan. Lalu selanjutnya ada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi, itu ada di angka 2.000. Pada penyesuaian nilai wajar itu ada di angka 2.000. Lalu selanjutnya ada accrued salaries payable, ini ada di angka 3.800. 3.800 itu dari 16.000 dikurangi 12.200 pada salaries expense atau beban penjualan, ini ada di angka 3.800 juga. Lalu ada depreciation expense atau biaya penyusutan pada peralatan, itu ada di biaya penyusutan peralatan itu ada di debit, itu 5.000 sama 40.000. Kreditnya sendiri pada repairs expense atau biaya perbaikan, pemeliharaan dan yang lainnya itu ada di angka 40.000 dan juga accumulated atau akumulasi depresiasi peralatannya ada di angka 5.000. Lalu selanjutnya ada insurance expense, itu ada di angka 4.000 di debitnya. Ini tuh dari 12.000 dibagi 3. Lalu ada prepaid insurance, itu juga ada di debit. Jurnalnya di debit itu ada di angka 6.000. Pada retained earnings atau laba ditahan itu 10.000. Lalu ada biaya amortisasi, itu ada di debit, dia 5.000 dari 50.000 dibagi 10. Lalu ada laba ditahan, itu juga di debit, dia ada di angka 5.000. Dan pada trademarks atau biaya dagang atau merek dagang, maaf, itu merek dagangnya sendiri ada, dia jurnalnya di kredit, itu ada di angka 10.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya sebelumnya perkenalkan saya Amalia Mustafa. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal P23 strip 2. Jadi pada soal ini kita disuruh untuk menyusun statement of cash flow atau laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung berdasarkan pada data yang diberikan pada soal sebelumnya. Nah, langsung saja ke jawaban. Jadi sebelumnya, seperti yang sudah kita ketahui, format dasar laporan arus kas itu kan dibagi menjadi 3, yaitu ada arus kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan pendanaan. Nah, langsung masuk ke perhitungan. Yang pertama itu pada aktivitas operasi. Nah, jadi jika menggunakan metode tidak langsung ini, arus kas dari aktivitas operasi itu dimulai dengan net income atau laba bersih, lalu menyesuaikannya dengan penyesuaian non-kas seperti penyusutan, amortisasi, dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset. Kemudian ada perubahan saldo akun lancar seperti piutang usaha, persediaan, dan hutang usaha. Nah, untuk detail perhitungannya, di sini yang pertama itu kita temuin net income-nya itu sebesar 14.750. Nah, ini itu didapat dari perubahan retained earnings sebesar 20.750 di awal dikurangin dengan 20.750 di akhir dikurangi dengan 6.000 di awal. Jadi hasilnya 14.750. Lalu untuk keuntungan atau beban lain, yang pertama itu di sini ada tambahan untuk kerugian penjualan peralatan sebesar 4.100. Lalu ada pengurangan dari keuntungan penjualan investasi sebesar 1.700. Lalu ada pengurangan lagi dari keuntungan dari klaim asuransi sebesar 8.250. Lalu untuk perubahan akun lancarnya tuh di sini ada piutang yang meningkat sebesar 3.750. Jadi kita minus. Lalu ada persediaan yang meningkat sebesar 3.000, ini juga kita minus. Lalu hutang usaha meningkat sebesar 2.000. Nah, jadi hasil dari net cash dari operasi ini yaitu sebesar 7.300. Lalu yang kedua masuk ke aktivitas investasi. Jadi bagian ini tuh mencatat arus kas masuk dan keluar terkait dengan aset jangka panjang. Nah, untuk perhitungannya di sini yang pertama ada penjualan investasi, yaitu kas yang diterima dari penjualan investasi sebesar 4.700. Lalu yang kedua ada penjualan peralatan sebesar 2.500. Lalu selanjutnya ada purchase of equipment sebesar 20.000. Ini kita kurangin karena dibeli. Lalu selanjutnya ada proses from flood damage to build atau proses klaim asuransi sebesar 32.000. Jadi hasil net cash dari investasi ini sebesar 19.200. Lalu yang terakhir masuk ke aktivitas pendanaan. Jadi bagian ini tuh mencatat arus kas masuk atau keluar terkait dengan ekuitas dan liabilitas jangka panjang. Untuk perhitungannya di sini itu ada payment of dividend atau pembayaran dividen sebesar 5.000. Nah, jadi karena pembayaran itu di sini kita minus. Lalu yang kedua ada pembayaran hutang jangka pendek atau notes payable sebesar 1.000. Ini juga kita kurangin. Jadi hasil net cash dari pendanaan ini yaitu sebesar minus 6.000. Nah, kemudian untuk kenaikan bersih kasnya itu kita simpulkan untuk net cash flow total, yaitu total dari semuanya, dari operasi sebesar 7.300 ditambah dengan investasi sebesar 19.200 dikurangi dengan pendanaan sebesar 6.000 sehingga hasilnya itu 20.500. Lalu diketahui kan tadi saldo awal kasnya itu sebesar 13.000. Nah, jadi 20.500 ditambah dengan 13.000 sehingga diketahui saldo akhir kasnya yaitu sebesar 33.500. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jawaban pada soal P233, yaitu kita disuruh untuk mencari laporan arus kas pada perusahaan Mortenson Company menggunakan direct method atau metode langsung. Maka yang pertama kita mencari cash flow from operating activities. Yang pertama yaitu cash received from customer. Cash received from customer ini kita dapat dari sales senilai
pound sterling dikurangi dengan ending account receivable senilai 780 pound sterling menghasilkan 3020 pound sterling. Kemudian dijumlahkan dengan beginning account receivable senilai 500 maka menghasilkan cash receipt senilai 3.520 pound sterling. Maka kita tulis di laporan arus kas yaitu cash received from customer senilai 3.520 pound sterling. Nah, kemudian yang kedua terkait cash payment. Cash payment di sini yang pertama terdapat payments from merchandise. Ini kita dapat dari cost of goods sold senilai 1.200 pound sterling ditambahkan dengan ending inventory senilai 720 pound sterling menghasilkan goods available for sale atau barang yang tersedia untuk dijual senilai 1.920 pound sterling. Kemudian dikurangi dengan beginning inventory senilai 560 pound sterling menghasilkan pembelian 1.360 pound sterling. Kemudian dikurangi dengan ending account payable senilai 420 pound sterling menghasilkan 940 pound sterling. Kemudian dijumlahkan dengan beginning account payable senilai 330 menghasilkan 1.270 pound sterling. Nah, ini 1.270 pound sterling ini kita tulis sebagai payment for merchandise. Kemudian yang kedua terdapat salaries and benefits senilai 725 pound sterling. Kemudian ada heat, light, and power senilai 75 pound sterling. Kemudian terdapat property tax senilai 19 pound sterling. Ada interest senilai 30 pound sterling. Kemudian ada miscellaneous senilai 10 pound sterling. Dan ada income tax. Nah, income tax di sini kita cari dulu yaitu dengan cara income tax senilai 880 dikurangi dengan ending income tax payable senilai 40 pound sterling menghasilkan 778 pound sterling. Kemudian dijumlahkan dengan beginning income tax payable senilai 30 maka menghasilkan income tax paid senilai 808 pound sterling. Nah, ini kita tulis kemudian menghasilkan penjumlahan dari cash flow from operating activities atau cash received from customer senilai 3.520 dikurangi dengan total dari cash payment yaitu 2.937 pound sterling menghasilkan 583 pound sterling. Maka ditulis sebagai net cash provided by operating activities yaitu senilai 583 pound sterling. Kemudian yang kedua kita mencari cash flow from investing activities. Yang pertama terdapat sale of non-trading equity investment senilai 40 pound sterling. Terdapat purchase of building and equipment senilai minus 310 pound sterling. Kemudian terdapat purchase of land senilai 80 pound sterling. Maka menghasilkan net cash used by investing activities menghasilkan minus 350 pound sterling. Maka di sini terdapat increase in cash yaitu senilai 233 pound sterling. Ini kita dapat dari 583 pound sterling dijumlahkan dengan minus 350 pound sterling, maka menghasilkan increase in cash senilai 233 pound sterling. Nah, di soal masih terdapat cash pada 1 Januari 2022, maka kita jumlahkan yaitu senilai increase in cash 233 pound sterling dijumlahkan dengan cash pada 1 Januari 2022 senilai 100 pound sterling, maka cash pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu 333 pound sterling. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.